Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Nah, bertemu lagi dengan saya Muhammad Al-Fatuni Zulkarnain. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas program pelatihan. Nah, apa sih program pelatihan? Nah, pelatihan adalah proses perencanaan dan pengembangan program pelatihan yang mengacu kepada psikologi untuk meningkatkan kompetisi dan pengetahuan. Nah, pelatihan juga dapat disimpulkan dengan salah satu komponen yang penting dalam perkembangan sumber daya manusia atau SDM dalam konstitusi. Nah, pelatihan juga dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang ditujukan pada karyawan agar pelaksanaan pekerjaan dapat memuaskan. Nah, dari definisi tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya pelatihan adalah proses pembelajaran karyawan untuk memulai pekerjaan baru. Nah, pelatihan di sini dapat diberikan pada saat awal masuk atau saat ingin menduduki posisi baru pada perusahaan dalam institusi. Nah, manfaat diadakannya program pelatihan ini sangat banyak apabila diadakan suatu pelatihan yang efektif. Nah, pelatihan yang efektif dapat bermanfaat bagi perkembangan kemajuan dalam perusahaan. Kontribusi diadakannya pelatihan juga dapat diberikan kepada perusahaan mempunyai beberapa banyak aspek. Nah, dapat memperkuat perusahaan agar bertahan dan berkembang. Dapat menghilangkan kesenjangan yang berbeda pada para pekerja dan menetapkan pendapat karyawan tentang visi dan misi perusahaan. Nah, biasanya ketika kita melaksanakan pelatihan ada hambatan yang muncul. Nah, biasanya sering muncul yaitu ketidakseimbangan peserta, yang mana ketidaksesuaian peserta ini dapat menjadi salah satu masalah dalam pelatihan. Karena kalau semisal jumlah peserta melebihi kapasitas pelatih dan fasilitas, nah di sini dapat menyebabkan ketidaksamaan dalam menerima instruksi dari pelatih untuk peserta pelatihan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, kurangnya hubungan internal. Nah, kurangnya hubungan internal juga termasuk ke dalam masalah terbesar dalam pelatihan, karena kurangnya dukungan internal dari berbagai organisasi termasuk fasilitas, pelatih, dan sumber daya manusia. Nah, proses yang efisien di sini bergantung kepada akses terhadap pelatih yang kompeten. Pelatihan dapat disebut efektif atau efisien dapat kita lihat dari beberapa indikator. Yang pertama, peserta dapat mencapai tujuan atau keterampilan untuk mengelola aktivitas fisik. Yang kedua, program memiliki kemampuan memotivasi peserta untuk melaksanakan pelatihan secara berkesinambungan dan memiliki kemampuan memiliki daya ingat atau presensi peserta dan keterampilan yang dipelajari. Nah, selanjutnya yaitu ada yang namanya syarat yang harus dipenuhi untuk menciptakan program yang efektif. Yang pertama yaitu temukan kebutuhan pelatihan dengan TNA. Nah, biasanya analisis dilakukan setelah perekrutan. Nah, dalam melakukan TNA ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisis kesenjangan keterampilan. Nah, yang kedua, evaluasi sumber daya pelatihan saat ini dan melihat yang perlu apa yang disempurnakan. Nah, yang kedua, tentukan tujuan pelatihan. Nah, di sini HR harus menentukan pelatihan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Nah, yang terakhir harus menentukan metode yang tepat. Untuk menentukan metode tepat, HR di sini harus memahami karakteristik dan gaya belajar setiap karyawan. Hal ini untuk menentukan
metode pelatihan yang tepat untuk mereka. Nah, terus ada yang namanya model ADI, yang mana setahu saya model ADI itu singkatan dari Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluasi. Nah, model ADI ini model yang melibatkan tahap-tahap perkembangan model dengan 5 langkah atau fase pengembangan. Nah, selanjutnya yaitu makna dan definisi dari analisis masalah. Nah, analisis pelatihan atau dapat juga disebut training need analysis adalah proses di mana perusahaan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan agar supaya mereka dapat melakukan pekerjaan secara optimal. Nah, mungkin itu saja tentang pembahasan sekarang.